Kayaknya insting pertama ketika abis nonton ini adalah googling apa sih yang dimaksud dengan air lunar, ya nggak? Lo juga nggak? Enggak, gue gak peduli air lunar itu apa. Gue kira semua orang melakukan itu karena sepanjang series ini kayak air lunar ini apa sih, air zam-zam dari mana sih ini gitu. Kayak nggak dijelasin dengan detail asal usulnya segala Oh macem. gitu ya? Apa gue terlalu cuek sama dunia ini? Mungkin, tapi dalam usaha gue untuk mencari air lunar itu kan pasti gue akan menemukan beberapa keyword lain tentang The Silent Sea kan, dan muncullah pendapat masyarakat soal itu yang udah dibuat jadi artikel di beberapa portal yang bilang kalau wah ini serial nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi kalau lo gimana? Sebenarnya apa sih ekspektasi lo ketika mendengar bahwa oh Gong Yoo nih bakal main sama Baeduna, terus science fiction tentang astronot-astronot. Itu aja tuh kayak ekspektasi apa sih yang muncul di kepala lo? Mungkin dibandingkan ekspektasi dari pemain lebih ke ekspektasi genre kali ya. Gue kan bukan yang emang terlalu penikmat science fiction yang tipe-tipe luar angkasa gitu kan. Gue beberapa kali nonton film-film bertema itu, cuman nggak sebesar rasa suka gue ke genre monster atau sekte sesat gitu loh. Makanya saat gue ngelihat, gue belum nonton nih, cuman gue udah sempat ngintip gue udah sempet ngintip Twitter yang apa tuh, ada artikel dari South China Morning Post itu loh yang bilang kayak ini serial Netflix terburuk, yang pokoknya gitu deh, yang kayaknya tajam banget gitu loh kritikannya. Gue langsung jadi inget sama seri sebelumnya, Hellbound kan juga gitu kan, ada yang jadi suka banget, ada yang ngekritik, dan kemarin kan kita termasuk kubu kritik kan, kayak oh ya udah, mungkin emang apa ya bisa dibilang ekspektasi itu membunuh sih. Kayak kalau di Hellbound gue ngerasa itu nggak masuk ekspektasi, cuman kalau di sini gue karena nggak ngerasa ekspektasi apa-apa, jadi kayak oh menarik ya. Menurut gue dari awal, gue kan sempat bilang kan sama lo kayak gue awalnya coba nonton langsung keterusan 5 episode gitu. Sedangkan kalau Hellbound tuh gue kayak baru episode pertama aja gue udah struggling banget pengen ganti drama gitu. Iya. Gue juga merasakan itu sih ketika lo bilang kayak oh nggak berasa kok ini nontonnya gitu. Gue juga ketika nonton wah tiba-tiba udah episode 4 aja gitu. Kayak memang mereka motongnya tuh bagus gitu. Gue merasa itu udah ada formula general dari Netflix sih ya, karena banyak serial original Netflix yang lain di luar Korea Selatan, Squid Game juga deh bisa termasuk gitu, yang memang menggunakan formula yang sama gitu. Ketika mereka udah gelontorin semua episode, sebisa mungkin dalam satu hari tuh kita selesaiin semua itu gitu. Mereka pinter gitu menempatkan mana yang harus ditaruh di awal, tengah, akhir, yang sampai akhirnya ketika udah sampai akhir, mau nggak mau nih kita harus next episode, nggak bisa kalau nunggu gitu. Jadi langsung next, langsung next gitu. Dan cepet kan, kayak cuman ya 40-an menit doang gitu, nggak berasa. Tapi gue lihat yang di review Google sini tuh cukup lumayan banyak yang bilang bahwa yang episode awal tuh membosankan. Gue nggak tahu ya, mungkin gue tipe yang terbiasa dengan slow lambat, jadi menurut gue kayak ini enggak kok, ini udah cukup menarik untuk gue di awal-awal. Justru gue malah agak kecewanya di episode ending. Kenapa? Sama kayak gue ngerasa gue kurang puas dengan episode endingnya Squid Game dan My Name. Pokoknya di original Netflix Korea tahun ini tuh masih DP sih yang menurut gue endingnya tuh paling nendang. Menurut gue episode endingnya itu agak kurang gimana ya, jadi bikin gue kayak bertanya-tanya dan ngebekas kayak hah kok kayak gitu, kok kayak gini lah, terus yang itu maksudnya gimana, kok gak kejawab, yang kayak gitu loh. Emang sengaja mau dibikin supaya kayak season 2 dong gitu gak sih? Tapi gue gak ngerasa gue butuh season 2. Gue hanya ngerasa kayak harusnya ini ya 10 episode lah, biar gak kesan tiba-tiba buru-buru gitu. Gue kayak butuh penjelasan lebih gitu, tapi dikit aja gitu. Kalau gue instead of merasa seperti itu di ending, justru gue kayak ini serial yang gue akan terima aja nih kalau misalnya kan ada season 2-nya gitu. Jadi bukan pada akhirnya gue nonton terus gue merasa oh tidak puas atau di luar ekspektasi gitu, enggak sih kalau gue.
kalau gue justru merasa gue cukup terhibur. Iya, gue terhibur Gitu. sih. Walaupun nggak memuaskan, tapi gue cukup terhibur. Cuman gue merasa ya, waktu itu gue pernah nonton serial Netflix tapi dari Amerika. Ini sekitar tahun 2018, judulnya Night Flyers. Kurang lebih isu yang diangkat, nggak isu sih, mungkin kurang lebih premisnya sama lah. Pokoknya kayak mereka ada misi luar angkasa tentang sesuatu ketika kehidupan manusia itu sudah apa namanya, diambang kehancuran gitu, dan mereka harus bisa menemukan memecahkan misi ini gitu. Tapi sama persis ketika misi itu dilakukan, muncullah berbagai macam masalah di pesawat luar angkasa mereka yang akhirnya mereka membuat mereka jadi saling lawan satu sama lain dan segala macam. Persis banget gua rasa sama ini. Dan temponya, flow-nya, bahkan plot twist-nya, ending-nya itu semuanya dibuat setipe banget sama si Night Flyers ini. Oh. Night Flyers ini udah 2018 dan sekarang udah mau 2022. Gue yakin ini gak ada season 2-nya sih. Mungkin ini adalah salah satu proyek gagalnya Netflix mungkin. Jadi gak dibuat season 2. Dan gue merasa kayak mereka, kita kan gagal ya di Night Flyers waktu itu. Kita bikin yuk versi yang lain tapi di Korea dengan pemain-pemain yang lo udah lihat di Squid Game, lo udah lihat di beberapa produksi Netflix sebelumnya. Kita bikin yuk yang setipe, siapa tahu berhasil. Gue merasa tuh kayak gitu. Sekarang lo nonton Night Flyers setelah nonton The Silent Sea ini, gue yakin sedikit banyak lo merasa ada kemiripan. Ini tuh kayak kopian tapi versi lebih ada Gong Yoo gitu. Oh gitu, tapi itu tahun berapa? Soalnya kan The Silent Sea ini kan diangkat dari ini kan, film pendek yang udah ada kan. Maksud gue siapa duluan nih yang original idenya? Kalau film pendeknya mungkin duluan sih daripada Night Flyers ini. Dan Night Flyers ini juga tidak bilang kalau ini adalah dari film pendek adaptasi Korea atau gimana gitu. Tapi nggak tahu, maksud gue karena gue nggak nonton film pendeknya juga gitu kan. Karena kan kalau film pendek kan pasti durasinya nggak mungkin seperti 1,5 jam, paling kan di bawah itu kan. Dan ada banyak hal yang akhirnya mereka kembangkan. Iya benar. Untuk dibuat jadi series kan. Gue nggak tahu sih apakah ini adalah konspirasi Netflix atau gimana, tapi beneran itu mirip banget. Makanya gue ketika nonton ini, kenapa gue bilang gue bisa menikmati, karena ketika gue nonton Night Flyers gue bisa menikmati. Bahkan opening scene-nya pun Night Flyers itu sama, beneran. Tiba-tiba heboh gitu, kayak tiba-tiba heboh kayak wah pendaratan darurat segala macam gitu. Kalau ini kan gitu ya, The Silent Sea kan gitu, kayak kita harus keluar dari pesawat ini, terus tiba-tiba pesawatnya udah di ujung bulan aja gitu kan. Nah kalau di Night Flyers itu opening scene-nya itu tembak-tembakan, wah dor semua mati, terus tiba-tiba kayak pembunuhnya ada di sini, kayak gitu, beneran. Makanya gue kayak ini deja vu atau apa ya, gue gak tahu, tapi beneran. Kalau lo nonton deh episode 1 Night Flyers, lo akan merasakan vibe yang sama kalau menurut gue. Dan anyway, kalau balik lagi ke The Silent Sea, karena gue suka Night Flyers, ketika gue nonton ini, gue suka sama ceritanya, walaupun tentu saja gue akan julid ya tentang banyak hal gitu. Kayak misalkan kenapa rambut Gong Yoo bisa tetap bersinar dan glowing lu kenapa ketika sih? air tidak ada. Ini udah keberapa kalinya lo ngomenin soal rambut orang. Bahkan udah di tahun 2075 pun lo gak memberi ampun ya sama tatanan rambut aktor. Masalahnya gimana caranya orang-orang ini bisa mempertahankan kelembaban tubuhnya gitu ketika air aja tuh sudah susah buat didapatkan gitu. Iya mungkin kalau dalam hal Gong Yoo mungkin karena dia levelnya tinggi, dia bisa dapat pasokan air tidak terbatas, mungkin iya bisa. Tapi yang gak bisa gue terima adalah dalam perjalanan dari bumi ke bulan dan rambut lo masih glowing. Menurut gue itu detail yang harus dipertanyakan. Bahkan sepanjang film ini gak ada yang pernah diceritakan kalau mereka mandi sama sekali. Gue akan jadi pengacara Gong Yoo. Ini di tahun 2021 di mana bocil masih banyak mandi di kali aja, kita udah menemukan temuan dry shampoo. Terus hairspray yang bisa bikin konde mama itu berjam-jam naik ke atas gitu ya. Bahkan setelah keramas pun masih tetap kaku. Ini lo tahun segini bahkan Dr. Hong ngejahit luka rekannya tuh langsung udah kayak disenterin gitu doang. Lu masih mikirin gimana mereka pakai sisir.
Gak Gue bisa. marah kalau mereka masih nyisir tahun 2075 ya. At least lu jelasin dalam satu dialog gitu supaya kita tuh bisa dapat penjelasan. Bahkan si karakternya Beduna aja waktu baru berangkat dia kan ditanyakan kayak, "Kok lu bawa banyak banget barang sih?" gitu. Emang butuh? Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu. Bahkan itu aja dia jelasin sampai pada akhirnya barang itu nggak dia pakai lagi karena pada akhirnya ketinggalan semua di pesawat kan, barang-barang itu nggak dibawa semua kan. Terus buat apa? Ngerti nggak? Kalau dia bisa berpikir untuk menampilkan persiapan itu, selipkan satu dialog yang ketika dia buka helm kayak, wah Kapten rambutmu bagus gitu tuh kayak menurut gue masih bisa dimaafkan gitu. Ngerti gak? Terus ternyata itu product placement ini ya, pomade. Nah kan, bahkan kita sekarang lagi mempermasalahkan product placement di makanya kenapa series ini hanya memungkinkan ketika Netflix bikin sebagai produksi original karena mereka nggak mungkin menampilkan product placement di tahun 2070. Kita nggak tahu apa produknya kan di tahun itu kan. Makanya itu nggak ada product placement di sini gitu. Tapi tolong kasih gue alasan yang paling logis kenapa rambut Gong Yoo bisa bagus kayak gitu. Loh, di helm itu lu pikir helm apa? Itu helm krimbat. Ya udah Siron anggap aja alat mandi, makanan, cemilan mereka semua jatuh ke bawah pesawat. Iya, saya setuju Kak. Tapi ya itu sih anyway nggak perlu dipikirin sebenarnya. Cuman Iya sih, iya. kadang-kadang detail-detail yang kayak gitu tuh yang bikin mungkin orang-orang yang berekspektasi lebih tuh jadi kayak nambah-nambahin poin buruk, Iya, ngerti iya. gak? Padahal sebenarnya nggak sejelek itu kok drama ini menurut gue. Gue sangat bisa menikmati bagaimana mereka berjuang dan bagaimana proyek Luna ini muncul gitu. Walaupun tadi kayak yang lo bilang lo mungkin tidak mau atau tidak kepikiran untuk cari apa sih sebenarnya air lunar itu gitu. Pun kalau misalkan lo nggak tahu juga ya udah, ini tuh sebuah tayangan yang cukup memberikan hiburan. Iya. Gitu. Gue tuh kepikirannya justru kayak gini, kayak air lunar ini mereka dapetin di bulan kan. Kayak itu air yang berasal dari bulan kan. Dan gue kepikirannya adalah kenapa sih orang-orang itu kayak fokus rebutan sampelnya itu doang gitu. Kenapa nggak ambil sendiri aja dari sumber langsung air lunar itu? Berasa kayak ini ya, air gunung batur gitu. Iya. Diolah sendiri, diambil sendiri. Diolah sendiri oleh Danone dan Aqua dari mata air murni. Itu produk placement tuh. Kenapa harus rebutan dari sampel itu doang gitu? Seolah-olah kalau sampel yang ada di station ini hilang, habis, ya udah nggak ada lagi gitu. Kalau nggak salah mereka tuh sempat ngejelasin juga sih bahwa area itu tuh memang area yang semua orang pengen bisa menjangkau gitu. Sebenarnya di luar dari topik air lunar ya, menurut gue kenapa si Pangkalan Balhe itu cuma dibuat oleh Korea Selatan doang gitu. Kayaknya sempat ada percakapan yang pokoknya intinya bilang negara-negara lain tuh fokusnya tuh kayak ke planet lain, kayak ke Mars segala macam. Nah, mereka sedang mencari cara untuk tinggal di planet lain sementara orang-orang ini ingin menemukan cara untuk merestore bumi kan. Iya, kayak semacam itulah intinya. Bulan itu bukan objek yang menarik gitu buat negara lain. Dan mereka kayak sempat maksa gitu sih memunculkan sisi internasionalnya dengan ditemukannya mayat bule yang tenggelam di awal-awal itu loh. Iya yang dia bilang kayak ini penyusup dari Rusia mungkin. Dan yang cuma gitu satu kan ya. orang gitu. Cuman satu. Iya cuman satu. Gue jujur setelah nonton ini malah lebih penasaran gimana mereka membangun si Pangkalan Balhe ini. Iya benar. Ketimbang mereka menyelesaikan si air lunar gitu. Karena Pangkalan Balhe ini tuh kayak nggak mungkin sebuah proyek yang bisa lo selesaikan dalam waktu 10 tahun gitu. So tahu sih gue mungkin 10 tahun cukup mungkin ya. Tapi sebesar gimana itu lo bawa ya. material Iya. Material sebanyak itu di ujung jurang di bulan dengan tingkat kedalaman yang sedalam itu. Ingat gak liftnya tuh jauh banget ke bawah gitu kan. Dan ruangan ada banyak banget ruangan di situ dengan peralatan-peralatan canggih gitu. Gimana caranya lo ngebangun itu? Gue malah justru penasaran itu dibandingkan dengan nasib Luna yang tiba-tiba ternyata dia adalah alien. Iya, gue kayak jadi meragukan gimana cara mereka membangun station itu. Saat ini loh mereka tuh baru nyampe nih. Maksudnya ibarat kata mereka pesawat kecil kan ya, cuman 11 orang lah. Terus begitu baru mau nyampe bulan,
landingnya aja tuh gagal gitu, langsung nyungsruk pesawatnya, kayak amatir banget, kayak orang baru pertama kali ke bulan gitu loh maksud gue. Iya emang gak sih? Bawa 11 orang aja mereka kecelakaan kayak gitu, sampai ada satu meninggal kan, patah belum ngapa-ngapain. Ya, yang satu itu bahkan yang bikin Pangkalan Balhe loh yang meninggal pertama Iya. gitu. Terus gimana caranya mereka bawa orang yang lebih banyak dengan alat-alat berat segala macam itu gimana? Gue gak ngerti. Iya betul juga sih. Tapi kalau yang kecelakaan di awal itu gue nggak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Karena kalau disengaja, ya oke, masuk akal karena ada 2 pengkhianat di dalam grup ini Iya, gitu iya, kan. benar. Bisa jadi kecelakaan itu disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, masa mereka sebelum berangkat tuh nggak cek dulu pesawatnya Iya. gitu. Terus kenapa mereka bisa yakin kalau misalkan kita mau mensabotase pesawat, kenapa mereka bisa yakin bahwa setelah disabotase pesawat ini akan berhasil mendarat di bulan gitu. Siapa tahu tiba-tiba nggak sampai di bulan, tiba-tiba melayang aja gitu, muter-muter aja udah di mana namanya, di antara bumi dan bulan misalnya. Kan gitu Iya. kan. Tapi mungkin itu ditutupi dengan bahwa fakta bahwa co-pilotnya adalah pengkhianat gitu. Jadi Iya, iya, mungkin benar. dia sudah memperhitungkan kali ya bahwa oh bisa nih nanti meledaknya di sini aja gitu, atau nanti gue ledakin di sini aja deh biar mendaratnya bisa gitu. Iya, oke, Mungkin. terjawab ya. Terus gue mau nanya lagi, Oh ini kita udah masuk sesi pengacara dan klien rupanya. kenapa pas mereka kayak mau tenggelam gitu, mereka harus halusinasinya tuh ngelihat Patrick Star? Dari semua banyak binatang laut, kenapa harus sama-sama ngelihat bintang laut? Coba lu jawab. Itu mungkin metafora kali. Mereka antara hidup dan mati. Nggak nyambung ya omongan gue. Nggak ngerti sih. Ya juga sih tapi ya. Kenapa harus bintang laut gitu? Kenapa nggak ubur-ubur? misalnya? Kenapa nggak ikan, Mas Koki, yang lagi dijadiin percobaan itu? Iya benar. Ngomong-ngomong ikan, perasaan anaknya si Gong Yu tuh bilang ikan udah punah di bumi. Kok tiba-tiba ternyata ada ikan di stasiun Balhe buat jadi uji coba. Iya juga ya. Diambil semua di situ ikannya. Oh iya benar juga sih. Mereka dapat dari mana ikan untuk uji coba itu ya? Apa ikan cloningan juga? Mungkin bisa jadi ikan cloningan juga. Kalau yang Patrick Star gue nggak bisa menjawab sih, jujur yang itu. Kayak gue nggak ada ide untuk memberikan imajinasi gue sebenarnya. Tapi gue suka bagaimana cara mereka menampilkan visualisasi tenggelam itu. Iya. Gue juga ikut merasa nyesek sih. Karena itu salah satu visualisasi yang menurut gue paling ngena sih. Iya benar. Dan yang pas ini loh si Dr. Song mau tenggelam juga, kan dia pas lagi visualisasi dia tenggelam itu dia ini kan terngiang kata-kata kakaknya kan, kayak aku ingin menunjukkan laut kepadamu gitu kan. Terus gue kayaknya kalau jadi Dr. Song dalam hati, ya nggak gini juga lautnya, nggak nenggelamin gue juga dasar kakak. Enggak itu. Tapi itu bukan itu yang dimaksud oleh si Iya, bukan kakaknya itu, maksudnya. cuman kayak bukan itu maksud kakaknya. jadi senjata Tapi makan kenapa tuan dia gitu kan. Iya. Kenapa dia harus mengingat momen dialog itu ketika dia tenggelam gitu loh. Jadi kesannya kayak, loh kak bukan gini maksud gue. Gue ditenggelamin kak. Iya sih bisa. Lo mau menunjukkan laut ke gue tapi jangan tenggelamin gue juga gitu. Iya benar. Ngomong-ngomong kakaknya, kan si kakaknya itu kan ini kan ikut dikunciin kan pas gate yang ditutup itu kan. Terus kenapa si Dr. Song itu nggak nemuin mayat kakaknya di tumpukan orang-orang itu? Interesting. Kan dia sempat ngecek ini kan untuk mencari tahu kayak penyebab kematian mereka kan. Kenapa mayat kakaknya itu seolah-olah nggak ada di situ gitu? Kalau menurut gue ya harusnya tuh ada adegan yang menjelaskan itu juga. Bener, gue setuju sama lo karena itu juga cukup mengganggu gue. Tapi kalau dari sotoy-sotoynya gue nih, dari adegan-adegan sebelumnya, waktu awal datang si Jian pernah ngecek kan salah satu mayat yang di name tag-nya ada tulisannya Song. Terus dia pikir itu kakaknya karena dia lihat nama marganya sama kan. Terus pas dia angkat ternyata itu bukan kakaknya, bukan si Song Won Kyung. Nah, kalau nggak salah namanya itu di situ Song siapa gitu, Enji atau siapa gitu. Jadi dia merasa lega bahwa oh ini bukan mayat kakaknya gitu. Tapi nggak dikasih lihat mukanya si Mbak Song yang meninggal itu. Nah, terus waktu dia ketemu sama si Luna, ternyata Luna pakai name tag kakaknya kan. Oh iya. Nah, kalau menurut gue itu tuh kayak mungkin ada adegan di mana ketika mereka sedang nggak tahu melakukan apa
terhadap si Luna gitu, si bajunya ketuker gitu, baju labnya ketuker sama si Song yang lain itu gitu. Tapi mungkin itu sebenarnya ada adegannya, cuman durasi nggak bisa, potong aja. Gue rasa itu karena gue sempat perhatiin awalnya dia kan emang tujuan utamanya kan nyari kakaknya kan si Jian gitu. Terus ketika dia ngeliat oh bukan Song Won Kyung nih yang ini gitu, Song yang lain, terus dia merasa kayak gue nggak tahu yang dia rasakan apakah kelegaan atau justru lebih ke kayak kekhawatiran yang bertambah gitu. Karena iya apa sih yang lo harapkan udah 5 tahun berlalu dan dibilang tidak ada survivor gitu kan. Tadinya gue juga mikir si Luna ini tuh sebenarnya si kakaknya, gue pikir. Karena si air ini kan dia bisa otomatis menyembuhkan kan. Terus gue kayak mikirnya, oh siapa tahu air itu bisa ini efek menyembuhkannya terlalu berlebihan sehingga dia meremajakan gitu. Oh jadi maksud lo yang cewek yang lari-larian itu kakaknya ya? Iya, tadi gue pikir si iya. Luna itu tuh kakaknya karena mungkin efeknya bisa meremajakan ya, akhirnya tubuhnya jadi mengecil kayak detektif Conan gitu. Ngerti gak? Kayak gue pikir itu. Terus ternyata pas di episode selanjutnya baru dikasih tahu oh ternyata ini bukan gitu. Terus waktu dia nanya kayak itu bumi, kamu tahu bumi? Terus gue kayak, loh emang si Luna dari mana gitu kan? Loh emang Luna dari mana datangnya gitu? Manusia udah di cloning dan lo masih ngomongin rambut. Iya makanya. Tapi yang paling gue nggak bisa terima adalah ketika dia keluar di bulan terus dia bisa bernapas. Itu aja sih. Kan ini dia udah mutan kan, kayak ada apa? Insang atau apa sih di situnya gue nggak ngerti, mungkin dia bernafas lewat itu kali. Jadi seolah-olah air di bulan itu sebenarnya ditutupi oleh air yang tidak terlihat gitu ya. Iya mungkin. Sehingga dia bisa bernapas. Atau gitu. dia nggak butuh air lagi karena dia udah punya air lunar di dalam tubuhnya. Make sense? I don't know. I don't understand. I'm not a scientist, so I don't understand. Tapi itu kayak kenapa gitu. Sebagai penonton awam kayak kenapa? Saya nggak tahu. Itu sih. Terus berarti gambar-gambar yang ada di langit-langit kayak gambar mata itu digambar sama si Luna ya? Iya. Kenapa harus gambar mata sih? Kan Illuminati. Gue bersyukur mereka merekrut Ijun buat jadi Ryu Tae-seok di sini. Kenapa? Sebagai anak Gen 2 K-pop, gue suka banget sama boybandnya dia kan dulu. Oh iya. Gue cukup mengikuti lah gimana karir dia di film dan juga di drama gitu si Ijun. Bisa dibilang kayak mendobrak stereotype idol aktor banget karena ketika dia debut di layar lebar langsung ada adegan seks yang vulgar banget gitu ketika dia main film di layar lebar, dan itu sempat jadi pembicaraan lah di kalangan fans yang kayak wow gila ya Ijun dari idol yang jaimnya minta ampun gitu kan, maksudnya dalam tanda kutip jaim gitu kan, kayak lo nggak bisa lah bertindak serampangan dan segala macam. Walaupun kan dulu image-nya Ijun sebagai idol kan bego ya, image dia itu kayak orang dulu nyebut dia Pabo Jun gitu kan, karena emang image-nya image bego gitu. Dan ketika dia tampil di sini tuh kayak gue merasa bersyukur gitu deh. kayak keren aja gitu. Kayak keren aja lo bisa kayak baru keluar Wamil dapat proyek Netflix terus lo jadi pemeran utama yang mana plot twist gitu kan. Yeah. Terus bagus gitu karakternya bagus. Yang paling ganggu buat gue adalah cuman cara ngomongnya dia aja. Udah itu aja. Karena itu beneran kayak kata lo sih, suara usus yang dia pakai kayak harus banget yang ngomongnya kayak gitu kayak harus rendah yang kayak misterius gimana gitu. Gue nggak tahu, tapi tetap gue merasa bahwa di sini dia actingnya oke sih. Iya. Dan gue sebagai yang ngikutin dia dari zaman dia jadi masih boyband kayak oh Ijun ini waktunya untuk bersinar kembali kak. Gue nggak terlalu kenal Ijun sih, cuman gue jadi suka sama dia sejak ini gue nonton My Father is Strange itu. Terus kan itu terakhir kali kan drama dia tahun 2017-an kalau nggak salah. Iya. Terus tahu-tahu muncul lagi di sini sama di Bulgasal kan. Gue sempat mau ngintip Bulgasal tuh gara-gara pengen lihat dia juga. Cuman kayak ternyata di Bulgasal tuh 3 episode pertama kalau nggak salah dia belum muncul, baru episode keempat kayaknya. Ya gue suka sih dia di sini kayak. Sebenarnya gue nggak terlalu kaget ya waktu ternyata dia mata-mata jahat juga. Soalnya kan si siapa namanya tuh si mata-mata pertama Gisu. Iya si Gisu kayak belum apa-apa lah, ini yakin nih orang jahatnya mata-matanya langsung meninggal kayak gini, nggak ada lagi yang lain. Gerak-geriknya
Ijun juga agak-agak aneh juga kan beberapa kali dikasih lihat kan. Iya, gue nggak terlalu ngasih, cuman gue kayak mikirnya ini ngapain di genre kayak gini ada 2 cowok tampan dan baik hati. Siapa tuh maksud lo 2 cowok tampan dan baik Gong hati? Yoo dan Ijun kan. Jadi ternyata Ijunnya ini pengkhianat. Kalau si Gisu mati kayak gue bersyukur sih dia mati, karena kalau dia bertahan sampai akhir atau misalkan dibalik nih si Ijun yang jadi Gisu gitu, gue akan berhenti langsung nonton. Di episode 5 juga nggak, bodo amat lo mau ngapain, bodo amat, nggak menarik. Soalnya gue benci banget muka dia tuh, nyebelin, ngerti gak? Kayak dia nggak bakal dapat peran Prince Charming sih seumur hidup dia, gue rasa. Kayak dia akan selalu jadi penjahat gitu. Soalnya nyebelin banget. Kayak ya gue tahu lo emang cuman karakter di drama doang, tapi nyebelin asli. Kayak emosi gue ngeliat dia ini ya dokter nyebelin di Hospital Playlist ya. Iya makanya kan. Kayak udah ternyebelin sih. Tapi yang gue suka lagi adalah fakta bahwa Gong Yoo dibuat tidak berdaya di episode terakhir. Itu sih gue memberikan applause, karena biasanya kan drama Korea itu pasti identik kayak ya hero-nya pasti si cowok nih gitu. Tapi pada akhirnya yang bertahan sampai akhir kan si ibu-ibunya. Oh kan, iya. Karena gue kan udah nanya sama lo kan, ini terakhir Gong Yoo mati gak nih gitu kan, gue bilang sama lo. Karena gue udah tahu kayak kalau dia nggak mati nih nggak seru nih cerita nih. Gue nggak pengen dia selamat sebenarnya. Kok gitu? Nggak tahu, kayak gue pengen aja. Gara-gara rambut dia bersinar lo sampai sedengki itu. Nggak, kayak maksudnya gue pengen aja melihat bahwa pentolan ini tuh pada akhirnya tidak berdaya tanpa krunya gitu. Jangan mentang-mentang dia kapten terus dia sekuat itu gitu kan. Di sini kan dikasih lihat bahwa ya dia boleh kapten tapi tanpa anak buahnya juga dia sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya, cuman justru kalau gue ngelihat part itu tuh dia kayak terlalu gampang menyerah gitu loh. Maksud gue nggak ngerti ya, karena gue emang nggak tahu menau soal dunia astronot dan pesawat-pesawatan itu. Apakah benar dia nggak bisa punya kepikiran cara dan ide lain gitu. Maksud gue sebagai seorang ayah yang dia jauh-jauh nih ke bulan dan gak peduli dengan hal lainnya, cuma untuk anaknya, kehidupan anaknya. Terus tiba-tiba ya udah gitu dia memutuskan, oh ini pintunya nggak bisa, yaudah gue aja yang mati gitu. Segampang itu dia menyerah sama hidupnya, padahal anaknya di bumi lagi sakit dan menunggu dia gitu. Apa ya? Dia terlalu mati dengan tenang gitu loh. Tuh, sekarang lo malah gak mau orang mati dengan tenang. Gimana maksudnya, sih? Gue kalau jadi anaknya si Gong Yoo ya kayak, bapak, aku gak butuh air level, aku butuh bapak gitu. Gak bisa gitu pintunya dipaksa untuk dibuka atau gimana sih? Gue gak ngerti deh. Gak bisa kali ya, karena kan mesti ada tekanan yang sesuaikan gitu ya. Kalau gue malah mikirnya kayak sebelum itu air menyerang mereka, kenapa gak suruh aja Luna gigit? Oke, omongan ini udah makin kacau. Skip. Kadang gue ngerasa astronot di sini tuh kayak rada lemot dan buang-buang waktu gitu loh. Gue kayak merasa paling pinter ya. Iya. Paling survive gitu kalau ada di sana. Enggak, dari episode pertama aja deh, yang waktu mereka habis mau menuju ke stationnya, kan mereka udah sempet tuh lihat di puncak bukit atau apa. Oh itu di sana stationnya, ayo cepat kita harus ke sana. Oksigennya udah bunyi-bunyi tuh. Cuma mereka malah sibuk nongkrong dan duduk-duduk ngomong, iya kita harus cepat ke sana. Kenapa nggak langsung aja jalan ke sana? Harus koordinasi dulu. Kenapa harus berhenti dulu? Kenapa harus mereka ngobrol dulu bahwa mereka harus cepat ke sana gitu? Kenapa nggak langsung aja? Gue nggak bisa ngebelain yang itu, Nat. Gue nggak bisa ngebelain yang Terus itu. yang pas ini loh, pas gue sebel sama Gong Yoo waktu dia ngevolunteerin diri buat jadi ngebenerin apa sih yang disuruh sama si Taesuk, ngebenerin alat iya komunikasi. sinyal atau apalah itu kan. Jelas-jelas dia baru keluar nih terus udah langsung kena sial kan, kena si liftnya itu. Dia belum maksud gue oksigen lu udah bocor nih, kenapa sih nggak naik dulu, benerin dulu gitu. Kenapa harus kayak dia tuh kayak nggak sayang nyawa banget di sini, kayak ngeyel bahwa enggak kok bisa, bentar lagi bener kan pingsan, kayak ngerepotin orang gitu. Coba kalau dia mau, oh yaudah deh naik dulu, ganti dulu, terus kan jadi tenang kan semuanya. Kenapa harus mungkin karena kalau dia naik itu kayak justru akan buang-buang waktu kali. Kalau dia naik itu akan kayak, wah oksigen gue belum tentu sampai atas, gue belum tentu selamat nih. Jadi ya udahlah mumpung di bawah kelarin dulu aja. Mungkin gitu kali, Nat. Belum tentu sampai atas bisa, apalagi kalau dia nerusin ini. Aduh ya juga sih ya.
Tapi bener sih ya, kayak waktu pertama kali mereka masuk ke ruang ke pangkalan Bun itu, pangkalan Balhe itu, kan mereka langsung disambut oleh mayat-mayat kan. Ketika mereka ketemu mayat-mayat itu, mereka udah buka helm kan. Iya, secepat itu kayak bener nih nggak ada radiasi. Oh ya udah oke, Iya, buka. mereka langsung buka helm. Nah, kenapa mereka seslow itu pas menyelidiki si mayat ini, kayaknya orang Rusia gitu, kayak Iya. seolah-olah nggak ada bakteri yang bisa terbang gitu. Sementara ketika si Suchan ngeliatin mayat yang di ruangan itu, langsung ada bakteri dari matanya muncrat ke mata dia gitu, langsung kayak cepet banget gitu loh itunya, perpindahannya itu gitu. Padahal mereka cukup menghabiskan cukup banyak waktu loh ketika mereka berdiskusi soal mayat di awal di episode 1 itu. Tapi semuanya nggak ada yang terinfeksi gitu. Mungkin karena Suchan waktu itu deket-deket kali kan, jadi langsung netes ke mata kan. Iya, maksud gue gue ngerti maksud lo, mereka itu kayak gegabah dan tidak hati-hati banget gitu ya kesannya ya. Iya, kayak Iya. ini kan mereka memasuki sebuah ruangan, sebuah dunia yang mereka nggak tahu apa yang sudah terjadi di situ gitu. Iya, benar. Ketika Iya, benar. mereka sedang itu kayak ya kurang hati-hati sih. Itu menurut dia, gue juga nggak suka tuh sisi lain si Kapten Han ini, kayak iya oke, gue tahu lo sebagai kapten harus berusaha menjaga, ya nih kita harus sesuai apa yang disuruh gitu. Cuman di sisi lain, kalau kenyataannya di lapangan ada sesuatu yang kira-kira bisa mengganggu keselamatan mereka, kenapa dia tuh kayak sama sekali nggak mau mikirin gitu loh. Maksud gue kayak ini banyak mayat dan ternyata bukan karena radiasi. Apakah alien, apakah apa, dia sama sekali nggak mau peduli gitu. Kayak gimana sih, gue sebel sama orang keras kepala kayak gitu. Mungkin karena emang tujuan pertamanya adalah dia harus menemukan menemukan sampel itu dulu kan. Kita nggak usah deh mikirin yang lain dulu menurut dia kan. Pokoknya tujuannya adalah sampel aja dulu gitu. Dan emang harus ada yang mati dulu sih, Nat, baru orang-orang sadar. Kayak semua drama Korea gitu gak sih? Harus ada korban dulu gitu, baru mata lo terbuka bahwa kita lagi ada dalam masalah guys gitu. Sementara kita sebagai penonton kayak dari mana aja lo, dari episode 1 kali masalah udah ada gitu. Makanya kan. tadi gue bilang mereka tuh kadang kayak lemot-lemot banget di sini. Apakah efek gravitasi bulan, mereka jadi berpikir yang lama. Mungkin bisa jadi itu juga harus dipertimbangkan kali, Nat. Iya, jadi bawaannya slow gitu ya. Bawaannya moody aja gitu. Yang pas ini juga mereka udah mau keluar nih sama si Luna di ending-ending itu. Terus ketemu sama si Taesuk yang udah sekarat gara-gara infeksi. Iya. Di belakang air udah jelas-jelas nih, udah tinggal dikit lagi nyampe. Mereka masih bengong liatin si Taesuk ngajak ngobrol. Gue sih jadi gue tembak aja langsung, terus gue langsung kabur lari. Udah jelas-jelas nih orang pengkhianat gitu ya. Iya, udah jelas-jelas dia ngebunuh 2 rekannya gitu, kayak aduh, akhirnya ketembak kan si siapa? Bapak Gong. Bapak Gong. Mungkin pada saat itu naluri mereka kayak explain to me, what are you doing gitu, what have you done gitu kali. Jadi kayak mereka sebelum bertindak pun kayak gue harus butuh penjelasan. Gak tahu ya, gue sih tipe yang lebih penting nyawa dulu, penjelasan ntar aja gue tanya sama si direktur Choi. itu air udah di belakang gue. Gue gak punya pilihan. Tapi gue juga nggak suka sama si direktur Choi itu. Menurut gue kayak emang nyebelin, emang dia ini dalang dari. Iya, ini orang teh kucing deh. Gue nggak suka deh sama ibu-ibu ini. Dia adalah ibu-ibu nyebelin nomor 1 sekarang selain mertua jahat di Secret Garden. Dia paling nyebelin menurut gue, kayak males banget sih, kayak dia nggak ada tujuan hidup, ngerti gak? Kayak nggak ada misi gitu. Misi dia tuh apa sih yang lo inginkan? Kalau lo udah menemukan, kalau lo udah berhasil nyuruh para ilmuwan ini memecahkan misteri di pangkalan Balhe, terus apa gitu? Kalau memang itu cuma untuk tujuan pribadi dia gitu, pengorbanan orang-orang ini terlalu besar buat dia gitu. Kayak nggak tahu, kesel gue sama dia. Iya, gue agak takjub sih sama orang-orang ini yang kayak apa sih, terutama si Kapten Han. Kan sempat disindir kan sama si Dr. Song. Kok lo bisa-bisanya mau langsung pergi gitu aja tanpa tahu dengan jelas ini tuh misinya tuh ngapain, ada apa di sana gitu. Kayak terus Kapten Han cuma ngomong, iya kalau disuruh bos ya udah lakuin aja. Kayak anjir, ini TV penjilat bos banget ya. Lu kita ini ke bulan loh, bukan mau ke Cisarua. Kayak enak banget lu tinggal nyuruh tapi nggak ngasih tahu gue apa-apa soal misi ini. Balik ke si Dr. Choi, gue masih nggak terima kalau alasan mereka dulu nutup station ini adalah karena untuk menutupi illegal human experience itu loh, yang cloning.
Kalau gitu kenapa nggak dari awal aja? Kenapa harus setelah 5 tahun setelah ada 72 anak yang dia bikin meninggal nih? Kenapa dia baru sadar, oh tindakan aku ini tidak benar dan bisa menimbulkan kekacauan dunia. Ya udahlah, nggak jadi aja gitu. Di saat mereka padahal udah nemuin nih si Luna ke-73-nya berhasil, kenapa justru malah dibunuh gitu? Iya, maksud gue dengan adanya foto si Direktur Choi dengan kakaknya Dr. Song itu, gue merasa hubungan mereka sebelumnya tuh baik gitu. Masa sih si Dr. Song ini menutupi keberadaan kesuksesan Luna 73 itu ke si Dr. Choi, Direktur Choi. Gue kurang bisa relate dengan cara dia menyelesaikan isu ini gitu. Kayak kalau di drama-drama lain sejenis ya, kayaknya biasanya tuh ini deh, kayak kepala researchnya tuh diselamatin. Ya udah ya sisanya aja yang kayak bawahan-bawahannya yang dibunuh gitu. Toh si kakaknya Dr. Song ini kan dia ketua researchnya kan, nggak mungkin juga dia sembarangan buka mulut, orang dia yang ngepalain. Kenapa dia juga harus dibunuh? Kayak lo nih maunya apa gitu? Lo nyuruh orang susah-susah nyari tahu tentang lunar water. Ini kakaknya udah berhasil gitu, terus malah dibunuh udah gitu. Terus lo mau lanjutin penelitian dengan orang lain di bumi, kayak apa sih maunya? Ya, gua rasa Direktur Choi ini mau bermasalah sih hidupnya. Gua rasa itu ada persaingan pribadi antara dia dan si kakaknya Jian itu sih, menurut gue. Kayak ada satu konflik yang kita nggak tahu karena kita nggak dijelasin, yang pada akhirnya membuat dia merasa terancam gitu, bahwa sempat ada dialog juga kan yang kayak nggak boleh ada yang tahu soal permasalahan ini segala macam karena ini bisa menyangkut stabilitas negara atau apa gitu kan. Pemerintah merahasiakan pokoknya segala macam itu. Mungkin itu sih, kayak kalau misalkan dia diselamatkan, si Dr. Choi ini mungkin tahu bahwa si kakaknya Jian itu tuh manusia yang punya moral gitu, yang dia nggak mungkin akan tutup mulut tentang permasalahan ini, dan mungkin dia merasa terancam kalau dia buka mulut, wah kacau deh nih gue gitu. Jadi ya udahlah, pas evakuasi dibunuh aja. Gue rasa itu kenapa akhirnya dia meminta si Ryu Tae-seok untuk datang lagi ke situ, karena kan ternyata Ryu Tae-seok kan yang waktu itu memutuskan untuk membiarkan dia terjebak di dalam situ kan. Iya, nah itu dia anehnya, dia nggak percaya sama sekali sama kakaknya Dr. Song dan semua orang-orang research itu. Cuman dia yakin tuh si orang-orang yang kawanan Ryu Tae-seok itu nggak bakal nge-spill. Kenapa dia percaya sama mereka tapi dia nggak percaya sama yang lainnya? Kayak ujung-ujungnya si Tae-seok yang berkhianat kan, pindah haluan ke saingannya. Mungkin dia merasa kalau misalkan ada orang yang gampang dibeli dengan uang tuh mereka bisa lebih dipercaya dibandingkan orang yang tidak bisa dibeli dengan uang dan yang lebih punya moral gitu. Ya bisa jadi ya. Jadi dia kayak ya kita nggak bisa relate Nat, soalnya kita nggak orang kaya. Ini tuh rich people problem Nat. Ini tuh cuman orang-orang berduit yang bisa nutup mulut orang lain dengan duit yang bisa ngerti. Orang-orang kayak kita gini nggak akan bisa ngerti deh. Gue sebenarnya agak lelah sih saat tahu ujung konflik ini ujung-ujungnya ya pemerintahan dan kan? Penguasa yang serakah lagi. Iya kayak, kan. Bahkan di tahun 2075 pun manusia tuh masih bermasalah dengan egois dan keserakahan mereka sendiri gitu. Bahkan ini udah lebih buruk dari keserakahan masyarakat Seyang. Tapi tetap aja permasalahan, sebenarnya mungkin itu yang ingin dia sampaikan oleh drama ini ya, kalau menurut gue, bahwa mau sampai lo teknologi secanggih apapun, lo udah bisa lari-larian di bulan, bahkan lo udah bisa menciptakan cloning anak alien gitu, tetap permasalahan manusia tuh cuman serakah. Udah itu aja. Mungkin itu yang ingin mereka sampaikan, sebenarnya simple aja sih. Kayak pesan moral. Iya, pesan moral sebenarnya itu. Kayak terserahlah mau apa namanya, bagaimana perjalanan ceritanya. Karena itu juga yang kental, yang terasa dari awal, gimana bahkan untuk dapat air aja kita ada kelas-kelas sendiri-sendiri gitu. Iya, tetap ada kasta. Tetap ada kasta cuman beda gitu. Sistem. Iya, makanya bahkan wah, itu sih. Mungkin ya well. Iya, Gong Yoo aja bilang dia habis syuting ini jadi ini hemat air. Kalau gue mah habis syuting ini gue akan mikir 2 kali pakai pomade. Pusing ngelihat lu, Gong Yoo. Mungkin kita harus pinter-pinter baca pinter-pinter baca masa depan. Enggak, kita harus pinter-pinter melihat between the lines gitu. Yang ingin mereka sampaikan kan sebenarnya mungkin lebih besar dari sekedar konflik antara siapa yang punya banyak duit, siapa yang mau nyelamatin
umat manusia, siapa yang mau nyelamatin anaknya, siapa yang mau mengungkap kebenaran antara dia dan kakaknya kan. Sebenarnya isu yang ingin diangkat adalah bahwa ketika kita sampai di entah tahun berapa itu, dan itu akan terjadi gitu kalau kita tidak mengubah kebiasaan kita yang sekarang gitu. Dalam waktu 20-30 tahun ke depan kita bisa jadi aja nih ada kasta buat mendapatkan air bersih itu gitu. Makanya itu yang membuat drama ini dibuat supaya guys, kita harus bertindak loh dari sekarang bahwa jangan sampai kejadian ini tuh menimpa kita gitu, bahwa sekarang kita memang harus mulai untuk lebih wise lagi terhadap lingkungan, lebih lebih terbuka terhadap isu-isu perubahan iklim dan segala macem. Kalau gue lihat sih itu sih sebenarnya, tapi emang kemasannya aja kayak kesannya dramatis, terus kayak futuristik. Iya, futuristik. Terus astronot-astronot yang tampan dan kuat walaupun agak lemot gitu kan. Mungkin itu sih ininya, moral of the story. Kita memang semua harus lebih wise sama apa yang kita lakukan di masa kini untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Amin. Luar biasa Kakak Ron. Ada satu nih karakternya tadi belum kita singgung. Siapa tuh? Si Bapak Kim ini, jadi dia baik apa anak buahnya direktur? Jadi dia baik ya? Si Bapak Squid Game. Kayaknya dia baik deh. Oh iya dia baik. Maaf ya, gue curiga gara-gara mukanya muka penjahat lah. Tuh kan, lo aja bisa kayak gitu loh ke Ho Sung Tae lo kan, dia tuh padahal cuma tampangnya aja serem, sebenarnya dia jago menari katanya kan. Enggak ada yang sotoy, gue ada artikel Detik Hot yang gue lupa isinya apa, tapi kayaknya dia ramah gitu aslinya katanya, kan nggak pernah ketemu. Iya mungkin karakter dia di Squid Game masih terlalu membekas di gue, jadi kayak bapak-bapak ini mencurigakan gitu. Gue lebih suka ngelihat dia daripada ngelihat si Gisu sih sebenarnya. Iya, Gisu jauh lebih licik sih mukanya. Giu lagi. Gisu kan diem aja udah kayak lo adalah orang yang pertama mati. Gue langsung gitu, lo mati abis ini nih. Udah gue tebak lo pasti mati. Gue yakin kalau lo nggak mati gue berhenti nonton. Bener aja dia mati duluan, kayak mampus kayak. Cuman matinya gak seru sih menurut gue. Kenapa? Lu mau yang lebih sadis dan menyiksa? Iya, kalau misalkan si temannya si yang satu lagi, si Iwan tangannya copot, kenapa dia gak dibikin apa gitu, matanya keluar sebelah atau apa gitu, kayak biar lebih dramatis aja. Si Luna juga pilih-pilih jahatnya sama orang, sebel. Jadi kan gak tahu mana yang jahat, mana yang baik. Iya, giliran sama Gong Yoo aja langsung colek-colek, minta pin. Giliran sama Gisu langsung digigit, dibunuh. Oh ini soalnya kan beberapa kali kan kayak mereka tuh secara nggak langsung apa sih nama istilahnya, menganalogikan Luna ini sama hewan buas kan. Makanya kenapa si Dr. Song di awal-awal tuh kayak diliatin, oh dia ini penakluk harimau gitu. Soalnya kan kalau bener kayak gitu katanya sih hewan buas pun bisa ngerasa aura kita tuh orang baik atau orang jahat. Oh gitu. Pantesan yang pertama mati si Gisu ya. Iya. Sama ini karakter Dr. Hong gue suka sih. Iya, menurut gue dia underappreciated banget sih di drama ini menurut gue. Karena yang satu-satunya orang yang bisa lo percaya bahwa dia orang baik dari awal sampai akhir cuma si Dr. Hong ini kan. Dia dokter, terus dia harus berusaha menyelamatkan siapapun yang dalam kondisi kritis gitu kan. Jadi lo bayangin kalau lo jadi dia ada di situ, misalkan di awak pesawat itu gitu ada 12 orang, yang mana 8 di antara mereka tuh mati, traumanya men. Iya. Gue kasihan sih sama dia di episode terakhir menghadapi trauma semua krunya yang meninggal, dan dia yang jadi orang yang memutuskan gitu bahwa dia meninggal atau dia harus diselamatkan dan segala macam gitu, maksud karena dia dokternya kan, kayak wah gila sih. Pulang-pulang dari bulan langsung ya konsultasi sama robot. Lo inget gak psikolognya malah robot kan, AI. Gue pas ini itu langsung inget ini film Ad Astra-nya Brad Pitt. Iya. Ada scene itu juga kan. Bener. Tapi ya si Dr. Hong kayak dia belum selesai, baru selesai nangisin satu awak nih. Dia langsung nangisin lagi yang lain, tiba-tiba semuanya meninggal gitu. Iya makanya. Dan dia juga kan yang nemuin ruangan tempat penyimpanan mayat-mayat Luna itu. Kayak gila nih orang, mentalnya digoyangin banget nih. makanya kita gak jadi dokter kan? Iya, makanya gue menyerah jadi dokter. Gak cukup. Tapi gue suka sih scene itu. Kayak yang pas Dr. Hong nemuin ruangan misterius itu.
Gue langsung inget sama episode di Tell Me What You Saw. Gimana tuh episodenya? Iya, bedanya kalau di situ ya mayat-mayatnya tuh digantung sama si psikopatnya. Kalau di sini kan dia kayak gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kok nyampe ke ruangan ini untuk ada Gong Yu. Untung ada Gong Yu yang mana tidak melakukan apa-apa juga setelah sampai di situ. Sih Iya, sebenarnya. diem-diem aja. Itu emang itu efek pomade tau. Pomade itu bikin lo jadi nggak bisa mikir karena berat, kepala lo ditekan, soalnya digencet gitu pusing. Otak lo jadi nggak, aliran darah lo nggak lancar. Iya, harusnya dia ngebagi pomade-nya ke si Luna ya. Gue kasihan Luna ketutupan mulu mukanya. Aduh, Mana lu merhatiin gak sih Luna tuh kalau lagi lari tuh jadi mirip Naruto. Gue gak pernah nonton Naruto sih. Tangannya ke belakang gitu soalnya langsung lari cepet. Tapi di antara semua manusia yang ada di situ, cuman dia yang larinya normal kan? Seperti, ya dia memang makhluk bulan sih. Karena kan pasti ketika lo ada di situ, walaupun gravitasinya udah disesuaikan sih, cuman pasti kecepatan lo jadi aneh gak sih gitu kalau lagi di luar angkasa gitu? Nggak tahu. Harusnya sih ya. Oh, gue sempet baca nih ada yang apa ngekomenin ini cara mereka jalan di bulan jelek, nggak realistis. Dilihat aja aneh sih buat orang yang kayak nggak tahu apa-apa kayak gue gitu. Kan jalannya gitu sih. Gue tapi kayak yang kok jalannya gitu sih, terus oh mungkin karena mereka di bulan gitu aja. Iya, kata orang yang ngekritik itu harusnya kayak lebih bouncing gitu loh, lebih kayak melayang-layang. Kalau ini jadinya kayak aneh, kayak lu lagi diem-diem mau keluar apa tanpa ketahuan orang tua lo gitu. Kayak lagi berjingkat gitu ya, kayak pelan-pelan. Tapi gravitasi bulan nggak sekuat gravitasi bumi kan? Iya, makanya mereka ngambang-ngambang. Tapi gue baru tahu loh kalau ternyata kita bisa jalan-jalan di bulan kayak gitu. Gue sempet nonton film apa dulu, terus gue ngeliat kayak ih lucu banget jalannya, kayaknya enaknya jalan di bulan gitu. Sedangkan kalau gue pas nonton ini gue kayak ngerasa sih kayak kok jalannya gitu ya gitu. Jadi nggak pengen jalan-jalan di bulan lagi? Iya, gue takut baru landing udah meninggal kayak si bapak itu. Mr. Huang. Iya, kayak gue sampai sekarang masih nggak mengerti sih kenapa ada usaha dari manusia untuk bisa bikin tour jalan-jalan ke bulan gitu, maksud gue. Kayak buat apa? Nggak ada yang dilihat nggak sih di situ? Lu nggak bakal ngerti karena lu bukan orang kaya. Iya sih. Lu nggak tahu gimana cara menghabiskan uang lo lagi saat lo nggak menemukan kebahagiaan apapun lagi di dunia ini. Kalau gue udah mengeluarkan komentar yang tidak masuk akal. Kita boro-boro mikirin jalan-jalan ke bulan, Ron. Sadarlah, Ron.